Nah, secara konsep sendiri sebenarnya dia penjualan ini pengalihan kepemilikan ya, di mana BUMN ini berpindah pengalihan kepada pihak lain, tapi kita ya pemilik barang ini menerima dalam bentuk uang ya. Nah, objeknya semua ya, bisa tanah bangunan baik di pengelola, pengguna maupun selain tanah bangunan. Nah, kemudian syaratnya apa kalau kita mau pindahkan? Nah, ini yang pertama, kalau syaratnya itu dia tidak mengganggu tusi. Nah, kadang kita punya aset tertentu ya, karena mungkin keterbatasan dan masih bisa dipakai. Kalau kita jual, maka bisa mengganggu tusi kita. Nah, ini. Nah, ini biasa terjadi, saya ingat dilemanya kalau kita di kantor daerah biasanya ya. Mungkin kalau di kantor daerah kan kendaraan terbatas, betul nggak ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin ada yang cuma satu ya, tapi kalau kayak di daerah gede, biasanya KPPN gede atau kanwil yang gede ini punya lebih dari satu ya. Sebenarnya sudah umpama mobil ya, atau motor lah ya. Motornya sudah lama, tapi masalahnya tidak ada motor lain, cuma itu aja yang dipakai untuk kirim paket ya, atau mungkin surat-surat KPPN, atau mungkin mengantarkan ke Satker atau urusan lainnya ke bank ya. Tapi masih bisa jalan, tapi memang mungkin sudah lama. Nah, ini juga kita perlu pertimbangkan dulu ya. Kecuali memang, karena kenapa? Kalau tidak kita jual, dia bisa mengganggu tusi. Kecuali kalau memang tadi dia sudah banyak perbaikan ya. Nah, ini nanti erat kaitannya nanti dengan sebenarnya perencanaan ya Bapak Ibu ya. Makanya kondisi aset itu perlu kita perhatikan ya di ini. Kalau memang dia masih rusak ringan, kita rusak ringan kondisinya. Tapi kalau dia sudah rusak berat, maka kita input rusak berat. Karena kenapa? Nanti di skenario RKBMN pemeliharaan ini nanti menjadi dasar di IDJA juga, ya kan? Apakah memang sudah perlu pengadaan baru ya, alat kendaraan bermotor atau tidak? Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Kemudian, nah ini, jadi dilaksanakan dengan lelang. Jadi kalau BUMN itu melalui lelang ya. Nah, kecuali apa? Tanda kapling untuk pegawai yang seperti tadi kita sempat bahas ya. Itu. Tapi yang lain itu lelang ya. Kecuali ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini case-case tertentu biasanya ya. Tapi kalau secara umum yang ada di Satker kita yang kita gunakan untuk tusi itu harus melalui lelang. Ya, ini. Makanya kalau kita Satker mengajukan persetujuan ya, setelah persetujuan dikeluarkan oleh pengelola atau KPKNL, kita biasanya akan ini lagi menunggu penetapan jadwal lelangnya nggak Bapak Ibu, karena nanti penetapan jadwal lelang oleh KPKNL ini menjadi dasar bagi kita Satker untuk mengumumkan ya. Karena kenapa? Itu adalah menjadi kewajiban Satker untuk melaksanakan pengumumannya, baik itu di media papan pengumuman ataupun di media portal lelang ya, atau di portal kementerian kita. Demikian tema kita kali ini, dan jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari saya, assalamualaikum.